Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang local host. Apa itu local host? Silahkan kalian perhatikan slide ini. Kalau saya mengambil referensi dari berbagai macam buku maupun pakar, bahwa local host itu adalah sebutan bagi server lokal yang ada di komputer kita. Jadi namanya juga local host, ya, hostingan yang ada di lokal tersebut. Jadi local host itu adalah ya komputer itu, ya, atau komputer itu adalah server, dan server itu adalah komputer. Ya. Jadi komputer sebagai server dan server itu adalah komputernya. Nah, namun sebutan server itu lebih sering digunakan bagi komputer yang diakses oleh orang banyak melalui komputer lain. Ya, jadi kalau server itu komputer yang lain, ya, yang ada di pusatnya. Artinya kita bisa mengakses virtual server dari sebuah komputer menggunakan komputer atau media lain sepanjang akses portnya itu dibuka. Ya, jadi ketika portnya itu dibuka, maka kita bisa melihat komputer orang lain. Terlebih lagi misalkan ketika sistem LAN, ya, local area network. Itu ketika kita mengetahui IP address-nya dari macam-macam komputer satu dengan yang lainnya, dan di komputer tersebut itu dibuka portnya, maka kita bisa melihat isi dari komputer orang lain. Ya. Jadi ini host, ya, hosting yang ada di lokal. Nah, ketika kita membuat berbasis web, ya, di bagian akan membuat blog atau aplikasi berbasis web, maka otomatis kita harus menaruh aplikasi tersebut di web server agar bisa berjalan dan bisa diakses oleh pengguna. Jadi kalau kalian melihat website, itu sebenarnya ada data yang dititipkan ke server. Ya. Kemudian data itu bisa dibaca oleh orang lain. Begitu juga dengan aplikasi website yang offline. Datanya dititipkan dulu ke local host, kemudian baru bisa berjalan apabila diakses oleh pengguna. Sehingga maksud dari itu, kita harus menginstal aplikasi tersebut yang dibutuhkan web server yang sudah memiliki aplikasi web server yang bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang berbasis website. Misalkan kalian akan membuat website itu berbasis CMS Content Management System, WordPress misalkan, maka itu tidak bisa langsung dibuka di browser, di Mozilla maupun Chrome ataupun yang lain kalau belum diinstalkan local host-nya. Ya. Sehingga ini maksudnya, ya, harus menginstal aplikasi tersebut di komputer dan diposisikan sebagai apa?
web server. Jadi harus ada localhost-nya, kemudian WordPress-nya itu dimasukkan ke dalam localhost tersebut, dan baru bisa dipanggil. Ya. Nah, jika kita menyewa hosting untuk website, ya, tentunya di sana sudah ada aplikasi server, ada Avast ya, kemudian lagi engine ya, kemudian Launchpad dan lain sebagainya yang berbasis Linux. Nah, sedangkan untuk yang OS berbasis Windows biasanya sudah dipublish sendiri oleh Microsoft. Nah, jadi tetapi kadang-kadang orang yang menggunakan web server atau localhost dari Windows itu masih belum bisa dipahami, sehingga kebanyakan install dengan menggunakan open source. Ya, nanti akan dijelaskan apa saja macam-macam web servernya. Kemudian fungsi dari localhost itu apa sih? Yang pertama, uji coba situs dan aplikasi web secara offline ya. Jadi biasanya para pengembang ya website itu sebelum file-file data-data di-upload ke internet, biasanya membuat web itu melalui offline dengan menggunakan local host. Tinggal nanti data, file, serta database-nya saja nanti yang akan diproses ya di internet tersebut atau di servernya. Ini fungsi yang pertama. Kemudian cek koneksi internet. Ya, jadi localhost itu bisa mengecek koneksi internet. Kemudian memblokir akses ke situs tertentu. Ternyata kita bisa memblok ya situs-situs atau alamat-alamat yang dapat mengganggu ya. Jadi biasanya kalau kalian menggunakan wifi-nya dari kampus, kemudian membuka situs, kemudian ada tulisan blok ya, di blok itu berarti sudah dikunci oleh pihak universitas atau pihak kampus agar alamat tersebut tidak boleh dibuka ya. Jadi ini memblokir akses ke situs tertentu. Nah, coba kita lihat uji coba situs dan aplikasi website secara offline ya. Fungsi pertama dari localhost itu adalah menguji coba website. Ya, jadi apakah sudah sesuai dan sebagainya. Dan aplikasi web secara offline. Ya. Ini seperti yang telah dibicarakan. Ya. Fungsi utama localhost itu adalah mengakses web yang dijalankan. Ya. Langsung dari komputer. Ini terutama jika kalian ingin menjadi pengembang website ya. Desain website itu harus mengenal localhost itu apa, kemudian lagi database itu apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cek koneksi internet. Ya. Jadi localhost juga dapat digunakan untuk memeriksa koneksi internet. Ya. Jadi untuk dapat melakukannya perlu command prompt ya, cmd, kemudian atau menggunakan terminal ya. Kalau pengguna OS ya itu mengetikkan host atau ping 127.0.0.1 ya. Setelah itu tombol enter, maka akan terlihat koneksi internetnya apakah itu jalan atau tidak.
dan sebagainya. Ya, ini apa? Koneksi internet. Yang ketiga ini adalah memblokir akses ke situs tertentu. Jadi akses ke website ini karena domain, ya, nama server. Domain name server DNS memberikan IP address dari alamat website yang dimasukkan ke dalam address bar website. Jadi kita membuka website itu sebenarnya ada IP address-nya. Alamat website itu ada IP address-nya. Nah, IP address itulah yang kemudian dibaca oleh server. Untuk mempermudah proses tersebut, ya, komputer Anda ya, atau komputer kalian itu bisa menyimpan setiap alamat website yang pernah diakses beserta IP mereka. Jadi, ketika kita membuka website seseorang, kemudian di dalam website itu ada rekaman misalkan, maka IP address kita itu terekam oleh mereka yang pernah membuka alamat ini dan sebagainya. Itu bisa. Termasuk kalian ketika membuka si penjar, itu IP address-nya terlihat berapanya dan posisi di mananya itu akan terlihat, sehingga ini memudahkan bagi pihak terkait, ya, misalkan polisi ataupun yang lain, ketika ada kejahatan-kejahatan yang dilihat adalah apa? IP address dari komputer tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi jika kita menginginkan komputer tidak ingin digunakan untuk mengakses website tertentu, ya, ini diganti saja IP address-nya. Ya, baik. Ini fungsi dari apa? Localhost. Nah, sekarang kita akan melihat berbagai macam web server localhost. Apa saja web servernya? Ya, yang pertama dan saya yakin yang paling banyak digunakan ini adalah SAM. Ya, ya, jadi XAMPP ya, SAM, bukan YAM ya, tapi SAM. SAM adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk pengembangan website berbasis PHP. Ya, jadi ini merupakan bahasa program. PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP yang lain ini merupakan skrip-skrip yang bisa dibaca oleh bahasa internet ya. Dan MySQL ya, MySQL ya. Versi terbaru ini adalah SAM 1.7.7 yang dirilis pada tahun 2019. Ini jauh sekali ini berarti sudah lama ini ya. Sekarang sudah SAM berapa ini, ada yang terbaru ya. Software SAM dibuat dan dikembangkan oleh Roger Franz. Nah, SAM ini open source, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang tidak membutuhkan serial number dan sebagainya. Ini termasuk open source yang SAM. Dan sampai sekarang saya lebih banyak menggunakan localhost SAM ini. Yang kedua adalah WAM server. WAM server merupakan aplikasi yang dapat menjalankan komputer maupun laptop ya, menjadi sebuah server atau gunanya adalah memberikan lokal di cara online. Misalkan di dalam ruangan lab komputer ya, itu di komputernya guru atau dosen sudah diinstal localhost, baik itu SAM maupun
WAM server dan sudah mendesain website, ya, komputer yang lain itu bisa melihat hasil desain website dari komputer guru itu dengan cara memanggil alamat, ya. Jadi di address barnya itu, di alamatnya itu, kemudian dituliskan alamat IP address yang ada di komputer dosen atau guru tersebut. Misalkan 192.168. berapa di enter, maka dia akan terlihat, ya. Jadi ini fungsi dari web server, ya, baik itu SAM, WAM dan sebagainya, ya. Nih, jadi biasanya sekali lagi saya sampaikan, sebelum membuat website online itu ditata dulu di offline, ya. Ini bisa menggunakan Joomla atau WordPress. Joomla itu bukan Joomla ismiyah, bukan Joomla fi'liyah, ya, tapi Joomla namanya CMS Content Management System, ya. Nah, server yang bisa digunakan untuk sistem operasi Windows saja, ya. Nah, kalau WAM ini khusus untuk Windows, sedangkan yang Linux itu bisa ini menghidup, ya. Sama dengan WAM, ya. Dulu juga pernah menginstal WAM server, ya. Sederhana, gitu. Baik, selanjutnya adalah MPBS, juga sama, ya, aplikasi web server ciptaannya Softaculous, ya. Ini bisa digunakan sebagai web server localhost maupun ataupun yang di-online-kan, ya. Jadi sama MPBS. Ada UWAM. Ini juga sama seperti SAM maupun WAM server, ya. Kemudian ada isi PHP, ya, software framework WAM, ya, Windows, Apache, MySQL, PHP, MyAdmin, ya, yang dapat menjalankan CMS website berbasis SQL di localhost Windows, ya, ini offline, ya. CMS ini sekali lagi Content Management System, ya. Nah, ini beberapa aplikasi